Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang disusun oleh Laila Nurhasanah, NIM 20200-3002. Pengertian pengembangan media dan sumber belajar. Pembelajaran media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Fungsi pengembangan media: 1. Membangkitkan motivasi belajar. 2. Mengulang apa yang telah dipelajari. 3. Menyediakan stimulus belajar. 4. Mengaktifkan respons siswa. 5. Memberikan umpan balik dengan segera. 6. Menggalakkan latihan yang serasi. Kegunaan pengembangan media yaitu: 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. 4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual auditor dan kinestetiknya. 5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan menurut para ahli lain, menggunakan istilah media pembelajaran sebagai teacher material atau instructional material. Artinya identik dengan pengertian keperagaan yang berasal dari kata raga, yaitu suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera kita. Jenis-jenis media pembelajaran. 1. Jenis-jenis media. Berdasarkan jenisnya, media dibagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Berdasarkan daya liputnya, media dibagi menjadi 3, yaitu 1. Media yang mempunyai daya liput yang luas dan serentak. 2. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. 3. Media untuk pengajaran individual. Berdasarkan bahan pembuatannya, media dibagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks. Cara memilih sumber pembelajaran yaitu: 1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran. 2. Dukungan terhadap isi bahan pengajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan cara berpikir siswa. 7. Ketersediaan media di sekolah. 8. Media yang akan dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil. 9. Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. 10. Pengelompokan sasaran. 11. Mutu teknik. Prinsip penggunaan media pembelajaran yaitu: media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada komunikasi pembelajaran yaitu: 1. Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. 2. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3.
Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 4. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat. Klasifikasi media dan sumber pembelajaran. Menurut para ahli, 1. Bentuk dan ciri fisik. 2. Persepsi indera. 3. Pengalaman yang diperoleh. 4. Penggunaannya. 5. Unsur pokoknya. 6. Bentuknya. Menurut klasifikasinya yaitu 1. Sifat. 2. Kemampuan jangkauannya. 3. Teknik pemakaiannya. 4. Bentuk dan cara penyajiannya. Pengertian model-model media. Secara umum, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model-model media adalah sasaran, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam pencapaian tujuan belajar. Jenis model-model media terbagi menjadi 3, yaitu 1. Media audio. 2. Media visual. 3. Media audio visual. Jenis-jenis sumber belajar yaitu 1. Pesan. 2. Orang. 3. Bahan. 4. Peralatan. 5. Teknik atau metode. 6. Lingkungan atau latar. Fungsi model-model media yaitu 1. Menciptakan interaksi guru dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 2. Membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum dan silabus dalam pembelajaran. 3. Membantu menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. 4. Membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. 5. Merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. 6. Membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori pengajaran. Selanjutnya, fungsi sumber belajar yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Pengertian media dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Pengertian sumber belajar yaitu bahan-bahan yang dimanfaatkan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran yang berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Cara mengembangkan sumber belajar yaitu 1. Mempelajari kurikulum. 2. Menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai. 3. Memilih dan menentukan materi. 4. Memilih serta menentukan jenis dan sumber belajar. 5. Mengembangkan sumber belajar. 6. Mengevaluasi sumber belajar. Tujuan dari pengembangan media dan sumber belajar yaitu
1. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. 2. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa dan membuat kesan sangat baik. 3. Untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. 4. Untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Contoh dari media dan sumber belajar sederhana yaitu 1. Menggunakan media audiovisual seperti podcast. 2. Mengajarkan untuk berhitung menggunakan kalkulator tangan. 3. Menggunakan media audio seperti mengubah materi menjadi sebuah lagu agar mudah dipahami. 4. Melakukan eksperimen sederhana dan menggunakan media visual seperti alat peraga dengan memanfaatkan bahan bekas. Pengertian media audio. Media audio merupakan media yang menyajikan pesan secara auditif, atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan media audio adalah semua media yang memanfaatkan menggunakan unsur dengar atau audio. Ragam media audio terbagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Piringan hitam. 2. Kaset. 3. CD atau DVD. 4. Audio digital DAW. 5. MP3. 4. Radio atau audio streaming. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan yaitu 1. Media rekaman dan peralatannya lebih menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil, karena harga yang sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Rekaman dapat digandakan untuk kepentingan perseorangan sehingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. 3. Perekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian atau merekam pekerjaan siswa. Kekurangan media audio yaitu 1. Dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah kita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukan. Apalagi jika radio tipe IDAC memiliki angka-angka penuntut putaran pitanya. 2. Kecepatan merekam dan peraturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda dengannya. Pengembangan media audio dalam pembelajaran yaitu 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. 3. Pengembangan materi pembelajaran. 4. Merumuskan alat pengukuran keberhasilan. 5. Menulis naskah media. 6. Mengadakan tes atau evaluasi dan revisi. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang menggunakan materi penyampaiannya melalui pandangan atau gambar dan pendengaran atau suara. Jenis-jenis media dan sumber belajar audiovisual. Audiovisual murni yaitu film bersuara, video, dan televisi. Audiovisual tidak murni yaitu sound slide atau film bingkai suara dan slide tip atau film rangkai suara. Fungsi media dan sumber belajar audiovisual yaitu fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomis, dan fungsi budaya. Kelebihan media audiovisual yaitu 1. Penggunaan media tidak membosankan dan hasil lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Memperjelas penyajian besar agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kekurangan media audiovisual yaitu 1.
Pelaksanaan menggunakan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan waktu yang luas, dan biaya yang relatif mahal. 2. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. 3. Jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja. Pengertian media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak, bahan belajar, dan perangkat keras atau alat belajar. Manfaat media pembelajaran yaitu 1. Media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. 2. Materi juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. 3. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. 4. Media dapat menyajikan objek pelajaran berupa benda atau peristiwa langka dan berbahaya ke dalam kelas. 5. Informasi pelajaran yang disajikan dengan media yang tepat akan memberikan kesan pendalam yang lebih lama tersimpan pada diri siswa. Jenis media terbagi menjadi 4, yaitu 1. Media audio, 2. Media visual, 3. Media audiovisual, 4. Media serba-neka. Pengertian media dan sumber belajar berbasis komputer. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang digunakan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini lebih memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Prinsip-prinsip penerapan pembelajaran berbasis komputer yaitu 1. Aktif, 2. Konstruktif, 3. Kolaboratif, 4. Antusiatis, 5. Dialogis, 6. Kontekstual, 7. Reflektif, 8. Highly order thinking skill training, 9. Multisensori. Manfaat pengembangan pembelajaran berbasis komputer yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. 2. Anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru. 3. Mendorong anak didik dalam eksperimen gagasan suatu wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. 4. Mendorong guru untuk lebih kreatif dan merancang media pembelajaran melalui komputer. 5. Memperluas kesempatan belajar, meningkatkan perencanaan, kebijakan, dan manajemen serta mengurangi kesenjangan digital. Pengertian media dan sumber belajar berbasis interaktif video. Media pembelajaran interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat mengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Karakteristik media interaktif video yaitu 1. Kejelasan pesan, 2. Berdiri sendiri, 3. Bersahabat akrab dengan pemakainya, 4. Representasi isi, 5. Visualisasi dengan media, 6. Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, 7. Dapat digunakan secara klasikal atau individual. Fungsi-fungsi media interaktif video yaitu 1. Dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. 2. Dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa
pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yang disertai dengan visualisasi. 3. Membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam membaca. Kriteria media pembelajaran interaktif video yaitu 1. Tipe materi, 2. Durasi waktu, 3. Format sajian video. Kelebihan media dan sumber belajar berbasis interaktif video yaitu 1. Cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada siswa dalam belajar. 2. Dapat memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan dengan penjelasan atau alat peraga konvensional. 3. Melatih siswa untuk belajar mandiri. 4. Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Kekurangan media dan sumber belajar berbasis interaktif video yaitu 1. Tidak cocok untuk topik di mana detak pembelajarannya adalah konsep materi yang tidak bergerak, misalnya peta, diagram, chart, dan sebagainya. 2. Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Untuk menampilkan gambar dari sebuah video dibutuhkan alat pendukung lainnya. 3. Memerlukan tenaga listrik. 4. Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Pengertian web. Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Web merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakaian internet bisa mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dan lain-lain. Pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut dengan e-learning. Kelebihan pembelajaran berbasis web yaitu 1. Memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun. 2. Pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web menggunakan pembelajaran menjadi bersifat individual. 3. Kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pembelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar lingkungan belajar. Kekurangan pembelajaran berbasis web yaitu 1. Keberhasilan pembelajaran berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajar. 2. Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. 3. Pembelajar dapat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapat peralatan yang memadai dan yang cukup. Pengertian media ICT. Media ICT adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar yang berbentuk informasi, komunikasi, dan teknologi. Atau secara singkatnya adalah suatu bentuk komponen belajar yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT yaitu 1. Teknologi komputer, 2. Teknologi multimedia, 3. Teknologi telekomunikasi, 4. Teknologi jaringan komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran ICT di sekolah dasar yaitu 1. Kemampuan sekolah, 2. Kemampuan sumber daya manusia atau SDM, 3. Lingkungan sosial. Kelebihan media pembelajaran berbasis ICT yaitu 1. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 2. Membiasakan siswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar. 3. Belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. 4. Materi-materi pembelajaran yang selalu up to date. 5.
lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan pemikirannya. 6. Motivasi pembelajaran. 7. Informasi dari berbagai sumber informasi. 8. Kaya pengalaman berbudaya. 9. Wadah karya-karya yang kreatif bagi siswa. 10. Meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Kelemahan media pembelajaran berbasis ICT yaitu 1. Kemajuan ICT juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam perjalanan menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Penerapannya membutuhkan biaya yang relatif besar. 4. Rentan terhadap penyalahgunaan fungsi. 5. Guru dalam penerapan ICT dituntut memiliki keahlian tinggi. 6. Sulit diterapkan di sekolah yang kurang maju yang pada umumnya terdapat di pedesaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.